Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Al-Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurhayati. Saya dari Fakultas Agama Islam Uninus, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A semester 1. Jawaban nomor 1, mata kuliah Al-Islam ini memiliki relevansi dengan bidang keilmuan di Fakultas Agama Islam. Karena kan Fakultas Agama Islam itu kejuruan pendidikan akademis yang mendalami agama Islam. Nah, otomatis ilmu-ilmu yang didapatkan juga tentang agama Islam, kayak manusia, ketuhanan, ibadah, mempelajari Al-Quran, hadis, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam hal ini terdapat dalam pendidikan dalam mata kuliah Al-Islam, karena mata kuliah Al-Islam ini mengajarkan tentang konsep-konsep dasar Islam secara sistematis, di mana di dalamnya membahas tentang manusia, ketuhanan, keimanan, ketauhidan. Hal itu kan dibutuhkan dalam Fakultas Agama Islam. Kalau diibaratkan relevansi atau hubungan antara agama pendidikan mata kuliah Al-Islam dengan Fakultas Agama Islam itu seperti kita akan membuat rumah. Nah, dalam membuat rumah itu tentu kan memiliki material-material lain kan untuk membuat rumah itu. Nah, pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam ini diibaratkan seperti rumahnya, dan mata kuliah Al-Islam ini sebagai salah satu material dalam membuat rumahnya, seperti itu. Nah, kalau bentuk kontribusi kita sebagai kaum terdidik itu ya dengan cara mengamalkan apa yang kita pelajari dari ilmu yang telah kita dapat, kayak menyampaikan kepada saudara, teman, kebenaran-kebenaran tentang Islam, sehingga orang lain akan tertarik dan ingin mempelajari agama Islam lebih dalam lagi. Kan kalau banyak yang tertarik dan mempelajari, nanti banyak juga orang-orang yang memajukan agama Islam menjadi seorang cendekiawan-cendekiawan lain, menjadi salah satu ahli hadis atau apapun itu. Atau dengan cara kita terus mengasah kemampuan kita dan keilmuan kita. Misal kita memiliki kemampuan di bidang karya tulis, dan ilmu kita dalam agama juga sudah bagus, kenapa nggak mengarang tentang atau membuat karangan tentang ilmu-ilmu keislaman, seperti membuat hadis, kan siapa tahu menjadi salah satu penulis yang Islam yang terkenal. Atau kalau tidak, kita membuat novel. Nah, novelnya itu memasukkan unsur-unsur Islami yang benar. Siapa tahu novel kita jadi bestseller, orang banyak yang tertarik dengan agama Islam, banyak yang mempelajari, sehingga dapat memajukan agama Islam. Jawaban nomor 2. Dalam konsep Islam itu, manusia dipandang sebagai makhluk yang mulia dari malaikat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran surat Al-Hijr ayat 29. Nah, dalam
surat ini, ayat ini dijelaskan pada saat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, pada saat itu Allah menyuruh setan, jin, bahkan malaikat untuk tunduk dan bersujud kepada manusia. Nah, selain itu, dalam Islam juga manusia merupakan satu-satunya ciptaan Allah yang mendapatkan perhatian besar dalam Al-Quran. Ini tuh terbukti bahwa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat ataupun surat-surat yang menjelaskan tentang manusia. Hakikat manusia dalam konsep Islam yaitu manusia merupakan hakikat yang memiliki dua dimensi. Nah, dimensi itu berupa material dan imaterial. Material ini contohnya seperti jasad, dan dimensi ini tuh akan hancur setelah kiamat, akan hancur apabila terjadinya kiamat. Sedangkan dimensi imaterial ini contohnya berupa jiwa, ruh, akal, dan lain-lain. Nah, imaterial ini tuh tidak akan hancur meski setelah kiamat, karena akan bangkit kembali. Nah, dalam Islam pula manusia itu memiliki peranan-peranan yang merupakan hakikat dasar sebagai manusia. Yang pertama itu sebagai hamba Allah, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata menjalankan agama, dan agar menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Nah, dari surat ini sudah dijelaskan bahwa manusia itu hamba Allah yang ditugaskan hanya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya. Dan peran yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, hal ini tuh dijelaskan dalam Quran surat Shad ayat 26, yang mana artinya Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan menerima azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Nah, dari ayat ini sudah jelas ya bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Nah, yang ketiga juga manusia memiliki peran sebagai makhluk biologis, yaitu manusia akan berkembang dari mulai kita bayi hingga dewasa hingga tua, itu merupakan hal-hal biologis kita. Nah, itu konsep Islam tentang hakikat manusia. Tentang potensi manusia dalam konsep Islam, bahwa manusia itu sudah terlahir dengan memiliki beberapa potensi. Nah, yang pertama, potensi manusia itu potensi untuk beragama. Jadi manusia itu memang sudah memiliki potensi dalam dirinya untuk beragama, sehingga ia agama itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, yang kedua itu potensi manusia dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seperti terdapat dalam Quran surat Asy-Syam ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dimana artinya
dan jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Nah, dari surat ini, dari ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa manusia itu memiliki potensi untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, dan lain sebagainya. Dan potensi lainnya yaitu potensi akliyah, di mana dengan potensi ini manusia mampu untuk mengetahui semua ilmu atau menguasai ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, itulah konsep Islam tentang potensi manusia. Periodisasi manusia dalam konsep Islam dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idoman fa kasawnal idoma lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari sebuah air mani, kemudian dijadikan segumpal darah, dan akhirnya akan terbentuklah manusia dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, dalam Islam sudah dijelaskan tentang perkembangan manusia bahkan sebelum pendidikan kedokteran menjelaskannya. Sedangkan dalam teori-teori barat tentang perkembangan manusia ini sangatlah bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Dalam teori barat ini ada sebuah teori yang sangat terkenal yang disebut dengan teori Darwin. Nah, teori Darwin ini menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari proses evolusi yang sangat panjang dari binatang monyet. Jadi teori ini menjelaskan bahwa manusia itu awalnya dari binatang kera atau monyet, akhirnya berevolusi semakin lama semakin berkembang dan akhirnya menjadilah seperti manusia. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa manusia itu binatang pintar yang menyusui. Nah, ada juga Rousseau
itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kandungan alam yang memiliki sifat baik seperti itu. Nah, itulah teori-teori barat yang menyatakan tentang perkembangan manusia. Jawaban nomor 3, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 suku kata menurut bahasa. Yang pertama ahlu, yang kedua sunnah, yang ketiga jamaah. Nah, ahlu ini memiliki arti keluarga atau pengikut. Yang kedua ini as-sunnah. Sunnah itu memiliki arti segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapannya. Yang ketiga jamaah. Jamaah itu memiliki arti sekelompok orang yang dipimpin oleh orang yang amir atau golongan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki integritas akhlak atau moral serta ketaatan yang tinggi. Nah, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdasarkan pada perkataan Rasulullah yang dimana diriwayatkan dalam salah satu hadis yang artinya orang-orang Yahudi bergolong-golong terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan orang-orang Nasrani bergolong-golong menjadi 71 atau 72 golongan. Sementara umatku kaum muslim akan bergolong-golong menjadi 73 golongan. Yang satu golongan selamat dan yang lain celaka. Ditanyakan siapakah yang selamat itu, Rasulullah SAW menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ditanyakan kembali, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku, yang diajarkan Rasulullah dan diamalkan beserta para sahabat. Hadis riwayat Imam Tabrani. Sejarah perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, awalnya itu muncul karena perseteruan antara Khalifah Ali bin Abu Thalib dengan gubernur Damaskus yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, perseteruan ini adalah memperseterukan siapa yang paling tepat untuk menjadi khalifah. Akhirnya diadakanlah sebuah proses tahkim. Nah, dari proses tahkim ini kelompok Ali itu terbagi dan terpecah menjadi 2 golongan. Yang pertama ada golongan Khawarij. Nah, Khawarij ini golongan yang melarang Ali untuk melakukan proses tahkim. Sedangkan golongan yang kedua bernama Syiah. Nah, golongan ini tuh orang yang beranggapan bahwa apapun perbuatan Ali itu merupakan perbuatan dari Rasulullah, karena Ali merupakan orang terdekat Rasulullah. Bahkan kelompok Syiah ini tidak menganggap khalifah lain selain dari Ali. Nah, kemudian pada suatu hari Ali menunjuk satu orang untuk menjadi khalifah, dan kelompok Muawiyah pun menunjuk satu orang dari kelompoknya, sehingga terjadilah 2 kepemimpinan. Nah, karena terjadi 2 kepemimpinan, Ali menyatakan kepemimpinan ini harus dikosongkan dulu. Namun pihak Muawiyah menganggap kalau ini tuh sebagai pengunduran diri dari kelompok Ali.
Nah, sehingga dia mengklaim bahwa khalifah yang sah itu adalah khalifah Muawiyah. Nah, hal itu mendapat penolakan keras dari kaum Khawarij dan Syiah. Apalagi pada periode Yazid mereka menghapus sistem kekhalifahan dengan monarki atau absolut. Nah, dari pertengkaran tiga kelompok ini akhirnya memunculkan golongan baru. Nah, golongan baru ini yang bernama Murji'ah. Nah, golongan baru ini memiliki pendapat bahwa dosa atau tidaknya itu terserah Allah nanti di akhirat. Nah, dari awalnya masalah politik akhirnya merambat pada masalah tauhid, masalah akidah. Akhirnya muncullah golongan baru yang bernama Jabariyah. Nah, Jabariyah ini memiliki pandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah, dan proses tahkim pun itu kehendak Allah. Maka mereka menganggap bahwa Muawiyah itu adalah khalifah yang sah. Nah, dari sana muncul lagi satu golongan baru yang dinamakan Qadariyah. Nah, Qadariyah ini menganggap bahwa Allah itu tidak memiliki kehendak apapun untuk kehidupan manusia. Nah, kemudian timbullah golongan baru yaitu Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini golongan-golongan yang berpikir rasional. Nah, akhirnya sebagai respon dari penyimpangan-penyimpangan teologi muncullah Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terjadi dalam 3 periode secara berangsur-angsur. Periode yang pertama yaitu periode embrional. Nah, di periode ini aliran pemikiran teologi itu bersifat elektrik, yaitu memilih salah satu yang paling benar. Nah, pada zaman itu. Lalu pada periode yang kedua itu disebut konsolidasi. Nah, pada konsolidasi ini bersifat intersip pemikiran Sunni teologinya. Awal puncaknya itu ketika Imam Al-Syafi'i menetapkan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, periode yang terakhir itu periode kristalisasi. Nah, pada periode kristalisasi ini ada dua pendapat. Nah, ada satu pihak menolak adanya metode rasionalisasi dalam memahami agama, tapi satu pihak juga menerima adanya metode rasionalisasi dalam pemikiran agama, dalam pemahaman terhadap agama. Nah, pada periode kristalisasi inilah Abu Sufyan Al-Asy'ari mengesahkan pemikiran dengan perkembangan pemikiran terhadap Islam dengan perkembangan yang akhirnya muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti itu perkembangannya. Tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dari masa murid-murid sahabat itu, yang pertama ada Abu Hasan Al-Basri. Kemudian pada masa tabi'in ada Imam 4 Mazhab, dan seterusnya ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Masyhur Al-Martudi, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam
Al-Ghazali, dan seterusnya sampai kepada Hadrosatuh Syekh Hasyim Asy'ari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang pertama ada tawasud. Tawasud itu bisa disebut tawasud atau moderat. Nah, moderat itu artinya tidak fanatisme terhadap suatu kaum. Nah, yang kedua itu tasamuh. Nah, tasamuh artinya itu toleran. Jadi tidak memaksakan kehendak, menghargai pendapat atau pandangan dari orang lain, dari pandangan lain, saling menghargai, saling tenggang rasa. Yang ketiga itu tawajun. Tawajun itu artinya seimbang, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seimbang antara dalil nakli dengan dalil aklinya. Nah, yang terakhir itu ada itidal atau adil. Nah, itulah nilai-nilai dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk jawaban nomor 4, apakah seseorang itu sudah beraswaja atau belum? Nah, untuk menjawab hal itu, kita harus mengetahui dulu aswaja itu orang yang beraswaja itu yang seperti apa, dengan kita mengetahui ciri-ciri dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang seperti apa. Nah, ciri-ciri akidah aswaja ini yang pertama, keotentikan berdasarkan sumbernya, atau selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan penjelasan-penjelasan dari mereka. Nah, yang kedua, akidah ahli sunnah wal jamaah itu memiliki keyakinan yang penuh kepada Allah dengan cara selalu berserah diri. Nah, untuk ciri yang ketiga ini memiliki prinsip mengikuti, meneladani, dan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Allah. Terus yang keempat itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Dan yang kelima, mampu mempersatukan umat. Nah, dari ciri-ciri ini sepertinya saya pribadi belum sepenuhnya beraswaja, tapi saya itu sedang berproses lah insya Allah untuk menjadi manusia yang beraswaja. Untuk jawaban nomor 5, proses setelah kematian sampai surga atau neraka. Nah, setelah kita mati itu, kita akan berada di alam barzah atau alam kubur. Nah, di sana itu nanti akan ada malaikat munkar dan nakir yang akan menanyai kita dengan banyak sekali pertanyaan. Nah, bagi orang yang beriman, tentu saja pertanyaan itu dapat dengan mudahnya dijawab. Namun untuk orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, mereka akan kesulitan, bahkan tidak mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, setelah di alam kubur, kemudian malaikat Israfil itu akan meniup sangkakala yang kedua kalinya, di mana Allah itu akan menghidupkan kembali manusia, dan Allah akan mengumpulkannya ke manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu bagi orang-orang yang berada dalam kekafiran, ia akan merasa sangat tersiksa karena mereka akan merasa sangat kepanasan karena matahari tepat 1 jengkal berada di atas kepala mereka. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang beriman, mereka akan dinaungi oleh awan sehingga mereka tidak akan merasakan kepanasan. Nah, setelah itu tibalah hari perhitungan dan penimbangan amal kita.
tidak ada satupun dosa ataupun pahala yang luput dari perhitungannya. Bahkan tidak ada dosa atau pahala pun yang dikurangi ataupun ditambahkan pada hari itu. Setelah selesai hari perhitungan dan penimbangan, maka kita akan memperoleh hasilnya, akan menerima buku catatan amal atau yang disebut Lauhul Mahfuz. Nah, bagi orang yang mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kanan, maka ia akan mendapatkan kenikmatan. Nah, bagi orang yang mendapatkan buku catatan amal itu dari sebelah kiri, maka ia akan mendapatkan siksa. Nah, setelah kita tahu kita akan ke surga atau neraka, saat menuju surga atau nerakanya, kita itu akan melewati sebuah jembatan. Nah, jembatan itu disebut jembatan Sirot. Nah, bermacam-macam orang dalam melewati jembatan ini. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang berlari, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi orang yang beriman, mereka akan dengan mudah dan selamat sampai tujuannya, yaitu surga. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka akan tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Itulah proses setelah kematian. Nah, itulah tadi jawaban dari 5 pertanyaan yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila pertanyaan saya ada yang salah ataupun kata-kata saya ada yang menyinggung atau menyakiti orang lain, karena kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah, dan saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.